Om Swastiastu. Selamat datang dan Bapak ucapkan kepada adik-adik Pasraman Widyalaya Karawang. Bertemu lagi dengan Bapak Brahma Eka Prasetya. Nah, hari ini pertemuan kelas besar ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat tanpa ada yang sakit. Nah, hari ini Bapak akan membahas mengenai pancayatnya. Nah, tentunya kalian tahu dong pancayatnya itu apa. Nah, bagi yang belum tahu, silahkan simak. Bagi yang sudah tahu, kita perdalam lagi apa itu pancayatnya. Nah, pancayatnya sendiri itu dari dua susunan kata. Nah, yang pertama panca itu artinya 5, terus yatnya yang artinya korban suci. Nah, jadi secara harafiah atau digabung artinya pancayatnya adalah korban suci yang dilaksanakan dengan tulus ikhlas. Nah, jadi kalau ada orang beryatnya tapi tidak ikhlas, maka itu yatnyanya atau persembahan sucinya tidak akan sampai ke tujuan. Ibaratnya orang naik kendaraan, kalau tidak ikhlas atau apa pasti ada kendala sesuatu, atau macet di jalan atau apa. Nah, seperti itulah pokoknya ya. Jadi harus ikhlas dulu sebelum melakukan korban suci. Misalnya korban suci itu mengharapkan imbalan sesuatu, nah itu nggak boleh. Itu ada imbalannya, nah itu nggak boleh ya, seperti itu. Jadi harus benar-benar ikhlas. Ya sudah, kita wujudkan keikhlasan itu kepada Tuhan atau kepada resi atau kepada siapa gitu ya. Nah, sebelum kita bahas apa itu pancayatnya, Bapak akan menyarankan di sini yaitu syarat-syaratnya yatnya. Nah, syarat yang pertama tadi ya, kita harus ikhlas dengan kesucian hati. Oke, kita harus ikhlas dengan kesucian hati. Terus yang kedua, melaksanakan yatnya itu berdasarkan cinta kasih atau rasa bakti kita kepada Tuhan atau kepada binatang ataupun yang lain, dan terhadap lingkungan sekitar kita tentunya. Terus kita melaksanakan yatnya berdasarkan kemampuan ekonomi kita yang dimiliki. Jangan memaksakan diri. Jangan mewah-mewah menjalankan yatnya. Ida Sanyang Widiwasa ataupun para resi itu tidak meminta mewah. Yang penting yang pertama tadi yaitu ikhlas. Nah, terus yang keempat yaitu melaksanakan yatnya berdasarkan kewajibannya. Karena apa? Kita sudah diberi hidup oleh siapa saja. Oleh tentunya Ida Sanyang Widiwasa yang memberikan kita hidup, para resi yang sudah menuntun kita. Nah, kita ke yatnya yang pertama, yaitu yatnya yang dilakukan kepada kehadapan Sanyang Widiwasa. Nah, kenapa seperti itu, dan kenapa kita harus beryatnya kepada dewa atau kepada Sanyang Widiwasa? Karena yang pertama, Sanyang Widiwasa sudah menciptakan kita beserta alam dan seisinya. Nah, rasa syukur kita kepada Tuhan atau Sanyang Widiwasa dengan cara beryatnya. Nah, di situ bisa kita lakukan kepada Dewa Trimurti ya, Brahma Wisnu Siwa.
ataupun dewa-dewa yang lain. Boleh. Nah, ketentuan-ketentuan yatnya yang pertama, tempatnya harus memiliki suasana suci seperti di pura. Itu harus suci. Nah, yang kedua, memiliki sanggah surya atau tempat padmasana. Yang ketiga, mengaturkan sesajen dengan bahan utama yang terdiri dari api, air bersih, buah, dan bunga. Ada 4 ya. Tadi yang harus utamanya yaitu api, air bersih, bunga, dan buah. Nah, sekarang Bapak akan bicara mengenai tata cara melaksanakan dewa yatnya. Yang pertama, kita harus pelinggihnya atau padmasananya harus disucikan dulu dengan cara piodalan. Terus memohon Sang Hyang Widewasa untuk berstana atau tinggal di pelinggih tersebut yang dipakai untuk puja upeti, ya. Yang ketiga, menghantarkan upacara pensucian. Terus sembahyang yang diakhiri oleh mentirta, tirta amerta yang kita terima setelah kita selesai sembahyang. Nah, sekarang contohnya apa? Contoh dewa yatnya yang paling gampang atau yang sering kita lakukan itu adalah puja Trisanya yang setiap hari kita lakukan. Nah, terus berikutnya yang lebih agak naik lagi yaitu melakukan upacara purnama dan tilem, baik itu di rumah ataupun di pura, atau lebih baiknya kita ke pura ya kalau untuk dewa yatnya. Terus melaksanakan sembahyang hari raya, itu termasuk dewa yatnya. Nah, keempat itu selalu berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu, baik itu kegiatan makan, mandi, dan sebagainya, itu harus kita berdoa dulu. Nah, terus berikutnya yang kelima adalah menjaga kesucian pura atau tempat suci kita. Jangan dikotorin, itu tidak boleh. Ya, itu berarti kita tidak melakukan dewa yatnya. Nah, berikutnya yang terakhir yaitu mempelajari dan mempraktekkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita udah tuntunannya dharma, pasti kita akan berbuat baik. Oke. Sekarang yang kedua, yaitu resi yatnya. Nah, kenapa kita harus beryatnya kepada resi? Karena resi atau apa ya namanya ya, guru kita telah memberikan ilmunya kepada kita. Oke, karena para resi tadi sudah mempersembahkan karya-karya sucinya, baik melalui doa-doa kita meminta tolong kepada resi ataupun guru yang ada di sekolah. Nah, contoh yang paling sederhana melakukan resi yatnya itu yang pertama, menghormati guru dan perintah-perintah yang diberikannya, baik itu guru di rumah yaitu orang tua kita, guru di sekolah, dan para resi atau pinandita. Nah, itu harus kita menghormatinya dan mematuhi perintahnya. Yang kedua, menjaga kesehatan dan kesejahteraannya orang suci.
Oke. Yang keempat, membangun tempat-tempat pemujaan untuk orang-orang suci. Yang terakhir yaitu memberi sesari atau punia kepada orang suci. Ya. Nah, yang ketiga kita lihat, nah fitrah-yatnya ya. Di sini yatnya lebih kepada leluhur. Ya, maaf Bapak ini salah ketik di sini. Ya, kenapa pada leluhur? Karena tanpa adanya leluhur, kita tidak bisa hadir ke dunia ini. Dengan melalui perantara beliau-beliau lah kita bisa hadir di dunia ini. Nah, selain itu, selain rasa hormat kita kepada para leluhur, juga menempatkan leluhur kita ke tempat yang layak, yaitu di kahyangan atau di surga sana. Nah, contoh pelaksanaan fitrah-yatnya. Yang pertama, itu seperti bisalah kita menghormati orang tua. Bisa. Menuruti nasihatnya. Nah, itu kalau orang tuanya masih ada. Kalau sudah tidak ada, ya melakukan upacara-upacara untuk leluhur. Nah, contohnya upacara ngaben untuk leluhur kita yang sudah meninggal dunia duluan. Terus yang keempat itu ada manusia yatnya atau yatnya kepada sesama manusia. Nah, untuk mencapai kesempurnaan kehidupan dan kesejahteraan manusia selama hidupnya. Contoh manusia yang sering kita lihat, yang pertama adalah saat bayi masih di dalam kandungan, itu ada upacaranya sendiri atau pagedong-gedong namanya. Terus yang kedua, ada upacara yang bayinya baru lahir ke dunia. Yang ketiga, ada upacara kepus-puser atau pusernya itu udah lepas. Nah, terus ada upacara potong gigi atau metatah ibaratnya. Pasti ada di antara siswa pasraman ini ada yang sudah upacara potong gigi. Nah, yang berikutnya adalah ada upacara perkawinan atau pawiwahan. Itu contoh-contoh manusia yatnya. Berikutnya adalah butayat. Nah, tujuan butayatnya itu ditujukan kepada para butakala. Kenapa sih kita harus melakukannya? Nah, pada itu para butakala. Nah, jangan salah, butakala itu ada yang memiliki sifat negatif. Pada saat kita kasih yatnya kepada butakala tersebut, maka butakala yang bersifat negatif itu dilebur menjadi butakala yang bersifatnya positif atau tidak mengganggu kita manusia yang ada di bumi saat melakukan aktivitas. Nah, contoh upacara budayatnya itu ada yang pertama mencaru atau membersihkan area baik itu di pura ataupun natah di rumah. Terus yang kedua, ngaturang sangeh, yaitu menetralkan sifat-sifat negatif yang ada di bumi ini. Biasanya kita lakukan pada saat hari raya Nyepi ya, sebelum Nyepi. Nah, itu ada upacara untuk menetralkan keadaan dunia ini di bumi secara keseluruhan. Terus ada upacara-upacara yang lain lagi ya. Ada kayak Pancawalikrama, upacara Ekadasarudra dan sebagainya. Nah, terima kasih atas waktunya. Sudah meluangkan waktu untuk menyaksikan video pembelajaran hari ini. Mohon maaf Bapak belum bisa meet karena masih ada beberapa kesibukan yang lain. Nah, untuk tugas kelas besar nanti ada, silahkan dilihat di Google Classroom ya.
ada. Terima kasih semua. Om Santi Santi Santi.